Berkedok pesta ulang tahun aktivitas tindak asusila sesama jenis di Jakarta digerebek polisi hingga pengemudi mobil mewah yang tabrak mahasiswa UGM ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya kami kupas dalam kasus utama berikut ini. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM ini diamankan polisi setelah menabrak sepeda motor yang dikemudikan mahasiswa lain. Akibatnya korban yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu tewas di lokasi kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, kecelakaan pada 24 Mei itu terjadi karena tersangka kurang konsentrasi saat berkendara akibat kelelahan setelah beraktivitas dan berolahraga di kampus. Tersangka terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Petugas kepolisian berpatroli di area pemakaman setelah belasan kuburan bayi di Desa Adat 3 dan Desa Adat Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali, ditemukan dalam kondisi terbongkar oleh orang tak dikenal. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan berbagai pihak. Di Desa Adat 3 setidaknya ada 5 kuburan yang dibongkar, sementara di Desa Adat Demulih sebanyak 14 kuburan khusus bayi dan anak yang digali. Petugas masih menyelidiki apa tujuan dari pembongkaran makam ini. Polisi meminta masyarakat segera melapor bila menemukan informasi terkait kasus tersebut. Praktek aborsi ilegal yang dilakukan oknum ASN petugas puskesmas di Makassar, Sulawesi Selatan terbongkar. Pelaku ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan polisi di sebuah penginapan di kawasan Panakukang, Makassar. Tersangka kerap melakukan tindakan aborsi di hotel dengan mematok tarif Rp2.500.000 hingga Rp5 juta. Praktek aborsi ilegal itu sudah dilakukan sejak tahun 2015. Polisi juga membekuk 3 tersangka lain, yakni mahasiswa S2 beserta kekasih dan rekannya. Penyidik mengamankan barang bukti obat penggugur janin dan janin berusia 1 bulan. Berkedok pesta ulang tahun, aktivitas tindak asusila sesama jenis di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan dibubarkan petugas. 9 pria diamankan, 1 diantaranya yang merupakan penyelenggara acara ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal pornografi dan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar praktik pembuatan kosmetik palsu. 8 tersangka beserta puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar diamankan. Dalam praktiknya, para tersangka memanfaatkan produk perawatan kulit merek ternama dan mengganti isinya dengan produk palsu berbahan tapioka, gel, serta air yang mereka beli dari warung. Produk palsu diedarkan lewat media sosial dengan harga lebih murah. Beroperasi selama 2 tahun, komplotan ini mengantongi keuntungan hingga Rp1,2 miliar. Kini mereka terancam hukuman 4 tahun penjara.